Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salmustari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pengumpulan Al-Quran. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai salah satu syarat tugas dari mata kuliah Ulumul Quran. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Sejarah pengumpulan Al-Quran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran belum dibukukan atau belum dimushafkan seperti sekarang. Cara pengumpulan Al-Quran pada saat itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu dengan cara dihafal. Karena pada saat itu orang Arab atau para sahabat terkenal dengan hafalannya yang sangat kuat, sehingga Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk menghafal Al-Quran supaya Al-Quran itu terjaga kelestariannya. Dan Nabi pula menghafal Al-Quran bersama malaikat Jibril, apalagi ketika bulan Ramadan. Ketika wahyu diturunkan, Nabi sering menghafal ayat-ayat tersebut, kemudian diturunkan kepada para sahabat untuk menghafalnya. Kedua yaitu dengan cara ditulis. Setiap wahyu yang diturunkan, Nabi menyuruh kepada para sahabat untuk menulis wahyu tersebut. Tetapi pada saat itu belum ada buku tulis, sehingga media yang digunakan yaitu dengan alat seadanya, seperti pelepah kurma, tulang, batu, ataupun kulit. Nabi juga yang menentukan urutan ayat dan juga urutan surat, bukan para sahabat yang mengatur sendiri. Tetapi pada waktu itu belum dikumpulkan dalam satu buku, masih terpisah-pisah. Kemudian yang kedua yaitu pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi wafat, terjadi perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kanzab. Banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Umar bin Khattab khawatir kalau para penghafal Al-Quran wafat semua, Al-Quran bisa hilang. Sehingga pada saat itu Abu Bakar awalnya merasa ragu, bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah. Tetapi akhirnya setuju karena ini untuk menjaga Al-Quran. Untuk proses pengumpulan Al-Quran, pada saat itu Umar bin Khattab menunjuk salah satu sahabat yang bernama Zaid bin Sabit ditunjuk sebagai ketua tim yang sangat ketat. Harus ada 2 bukti. Yang pertama hafalan dan tulisan. Tulisan harus benar-benar ditulis di hadapan Nabi. Semua dikumpulkan jadi satu mushaf. Dan mushaf ini disimpan oleh Abu Bakar, Umar, Hafsah bin Umar, istri Nabi. Kemudian yang ketiga yaitu pada zaman dibentuk tim ini adalah untuk menyeragamkan bacaan dengan dialek Quraisy, membuat beberapa mushaf resmi mengirim ke pusat-pusat Islam. Sedangkan mushaf yang lain atau yang berbeda dibakar, bukan Al-Qur'annya, tapi versi tulisan yang berpotensi bikin salah paham. Nah, disinilah terbentuk mushaf Utsmani yang jadi dasar Al-Quran sampai sekarang. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, Islam menyebar sangat luas sampai ke berbagai daerah seperti Syam, Irak, Mesir, dan lain-lain. Pada zaman Utsman bin Affan, masalah mulai muncul. Yang pertama, perbedaan dialek bacaan membuat orang saling menyalahkan. Hudzaifah bin Yaman sampai bilang, "Selamatkan ini sebelum mereka berselisih seperti Yahudi dan Nasrani." Tindakan Utsman pada saat itu yaitu meminjam mushaf Hasbah, membentuk tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit lagi. Setelah mushaf Utsmani terbentuk, akhirnya Al-Quran terjaga keasliannya, urutan ayat dan juga surat tetap seperti yang diajarkan Nabi.
Sampai sekarang tidak ada yang berubah sejak abad yang ke-14 yang lalu. Inilah bukti nyata janji Allah. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Sekian penyampaian materi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.